Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Masih pagi. Semangat pagi, semangat pagi. Ya, terima kasih. Sekaligus saya minta maaf karena sudah mengambil waktu Bapak Ibu Guru. Seharusnya materinya materi ATP, tapi ini guna untuk sebenarnya untuk saya sendiri sih. Tapi ini juga sebagai bentuk dukungan dari teman-teman. Jadi saya merasa saya didukung, jadi saya tambah semangat untuk pendidikan CGP-nya. Ya, hari ini kita akan diseminasi modul 1.4. Ini modul dari guru penggerak. Ini juga ada di PMM. Jadi sekaligus ini saya guna untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak dan juga untuk melengkapi aksi nyata saya di PMM. Ya, tujuan kegiatan kali ini yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul positif. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini ada materi-materi dari budaya positif itu, yaitu yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Walaupun banyak begini, tapi saya sudah rangkum, jadi kita singkat saja. Ya, konsep intinya yaitu perubahan paradigma belajar, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Ya, kita masuk ke yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin kita sudah paham juga, itu kita sudah biasa dengar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ketahui bahwa pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka ini semuanya untuk kebutuhan siswa. Jadi kita terpusat ke siswa dan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Ya, Bapak Ibu Guru, mungkin saat Bapak Ibu Guru mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang bisa menyampaikan saat mendengar kata disiplin. Teratur. Ya, disiplin kerja, teratur. Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu kebanyakan statement kita tentang disiplin ya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi itu adalah disiplin positif ya Bapak Ibu Guru. Jadi hukuman itu tidak perlu digunakan. Nah, pengertian disiplin. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab, kontrol diri terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasar
tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai universal itu contohnya seperti kesabaran atau kedisiplinan, kehormatan, itu contoh-contoh dari keselamatan, itu merupakan contoh dari nilai-nilai universal ya Bapak Ibu Guru. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi dari perilaku kita sebagai manusia. Yang pertama, seperti yang sudah terlihat di sini, kita masuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Dan yang kedua, itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama yang tadi Bapak Ibu Guru. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan didapatkan apabila melakukannya. Jadi di sini untuk motivasi ini kita hanya mengejar reward, istilahnya begitu. Jadi mau melakukan sesuatu pasti ingin mendapat penghargaan. Jadi dia lebih di atas yang tadi pertama. Dan yang berikut, yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Jadi bersifat internal berarti dia tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi bukan dari karena pengaruh orang lain, tapi dia bergerak sendiri untuk bagaimana dia menjadi manusia yang berperilaku disiplin positif. Ya, kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, sebagai manusia tentunya kita punya kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Siapa di sini tidak ingin bertahan hidup? Pasti semuanya akan melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Itulah kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Pasti semua manusia juga membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Ya, kebebasan ini adalah kebutuhan dasar yang ketiga. Yang keempat, kesenangan. Di saat kita merasa senang, itulah kebutuhan kita terpenuhi. Salah satu kebutuhan dasar kita terpenuhi. Yang kelima, kekuasaan. Nah, untuk bertahan hidup,
kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kita mendapat makanan, ini adalah kebutuhan dasar kita untuk mendapat makanan. Kebutuhan yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Jadi di mana di sini kita merasa disayangi, kita merasa diterima. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi contohnya kalau kita di sini, seandainya kita tidak merasa diterima, pasti kita tidak akan merasa nyaman. Ya, betul. Saya setuju. Nah, yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, jadi ini kebutuhan dasar yang berikut, yaitu kebebasan. Jadi pasti kita manusia membutuhkan satunya kebebasan. Kalau dalam tekanan, pasti kita akan stres. Dan itu akan membuat kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Terus yang berikut lagi ada kesenangan. Kebutuhan akan mencari kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi di sini seumpamanya di lingkungan sekolah ini, bagaimana kita bekerja dengan senang, atau anak-anak didik kita belajar dengan senang. Itu adalah satu hal yang harus kita capai di dalam kebutuhan dasar ya. Kalau kita bekerja tapi kita tidak merasa senang, pasti pekerjaan itu tidak akan selesai-selesai. Jadi apapun itu kita harus selingi dengan senang, enjoy. Yang berikut, kekuasaan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga. Jadi di kebutuhan ini berarti dia ingin diakui, seperti itu. Ingin diakui, dihargai. Jadi apapun yang dia kerjakan, ingin dirinya itu diangkat atau dipuji-puji, seperti itu. Inilah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Sekarang kita masuk ke materi berikut, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ya, mungkin kita bertanya-tanya 5 posisi kontrol kita saat ini. Di manakah kita berada? Ya. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau dan manajer. Mungkin Bapak Ibu guru saat ini sudah bayangkan sehari-hari kita sebagai guru, posisi kita di bagian yang mana. Nah, kita kembali ke 5 teori kontrol guru, 5 posisi guru. Di sini penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Mungkin terkadang anak-anak sekarang bila dihukum pasti mereka semakin menjadi-jadi. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja ditulis. Itu salah satu respon dari mereka ya. Ketika mereka dihukum, itu salah satu pelampiasan istilahnya. Mereka saat merasa jengkel dengan kita, tidak mampu melampiaskan ke kita, tapi mereka lampiaskannya ke barang-barang mereka. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ke ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mungkin ada yang mengalami hal ini, mudah-mudahan tidak. Ya, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan
ibu atau bapak guru, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi ketika kita memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah, itu akan menyebabkan murid yang seperti ini, Bapak Ibu Guru. Terus ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Dan ini juga yang mungkin saya rasakan, posisi saya mungkin masih berada di sini. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ini adalah efek dari posisi teman, atau kita memposisikan diri kita ke anak murid sebagai teman. Yang berikut sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak akan menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid akan dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, ini dari hasil kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Jadi kita sudah membuat, contohnya kita sudah membuat konsekuensi dengan anak murid. Kalau berbuat ini, apa konsekuensinya? Bukan hukumannya Bapak Ibu Guru, lain lagi kalau konsekuensi. Contohnya kalau kita pelajaran, contohnya saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia, ketika dia tidak mengerjakan tugas, terus kita suruh dia hormat bendera, berarti itu salah satu hukuman, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensinya, saya menyuruh dia untuk menulis tugas di jam istirahat, itu konsekuensi. Karena arahnya sama. Kecuali dia datang terlambat di jam pelajaran olahraga, terus gurunya menyuruh dia berlari, itu salah satu hukuman atau konsekuensi. Itu satu hukuman atau konsekuensi. Kalau dia di jam pelajaran olahraga, dia datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas, terus guru olahraganya menyuruh dia untuk berlari, apakah itu salah satu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu apabila sudah di kesepakatan itu namanya konsekuensi. Ya, itu konsekuensi. Tapi ini jam olahraga ya. Jadi kalau kita menyuruh dia lari, itu wajar saja karena pemanasan. Jadi itu bisa masuk dalam konsekuensi, bukan hukuman. Lain hal kalau pelajaran agama terus suruh dia lari, itu berarti hukuman. Nah, posisi yang terakhir yaitu manajer. Yaitu pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersanda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru.
Jadi di sini juga walaupun di posisi manajer, kita tidak melepaskan mereka, tapi kita membimbing atas kesalahan dan konsekuensi yang sudah disepakati. Itu kita bimbing mereka. Contohnya, dia mencoret tembok. Konsekuensinya, ya, bisa cat ulang dan membersihkan ulang. Tapi kita juga harus membimbing. Sehingga membimbing, kita mengarahkan untuk dia mengambil konsekuensi yang tepat, bukan kita melepaskannya sehingga dia ke arah yang lebih baik. Ya, contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti kita ada di posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu Guru? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ya ternyata benar, membuat rasa bersalah. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Fitri. Hadiahnya nanti. Ya, posisi kontrol yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol yang di mana kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi dia mengintimidasi, Pak. Siapa yang bisa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo Bapak Ibu Guru. Kalau kita bicara kepada siswa, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kita memposisikan diri kita sebagai apa? Memberi rasa besar. Jadi yang memposisi itu loh. Ya, itu sebenarnya di penghukum, Pak Guru. Bapak Ibu Guru, penghukum. Jadi apapun yang dia lakukan, seperti kita mengintimidasi dia tanpa kita mendengar. Kayak dia langsung datang tanpa dia mengungkapkan alasannya. Tapi kita sudah mengintimidasi dia. Jadi itu salah satu penghukum juga. Walaupun bukan hukuman fisik, tapi itu secara mental ya Bapak Ibu Guru. Jadi tanpa kita mendengar alasan apapun, tetap dia di posisi yang salah. Nah, yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu kira-kira dia menempatkan posisi sebagai apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Mari kita lihat. Ya, benar. Ini Bapak Ibu Guru mulai paham. Ya, posisi kontrol yang berikut, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru. 200. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Aduh, ini antara pemantau dengan saksi itu apa? Kita lihat jawabannya. Ya benar, pemantau. 300. Jadi setelah ini mungkin mulai dari sini saat kita mengajar atau menyelesaikan satu masalah dengan anak murid, kita bisa memilah posisi kontrol bagaimana yang akan kita lakukan. Ya, yang berikut ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukannya peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kita akan lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Jadi bukan untuk mendapat tilang atau teguran dari polisi, tapi untuk keselamatan.
Terus yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah kesehatan atau keselamatan. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Bukan peraturan, tapi keyakinan. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau keyakinan berarti kita sama-sama dengan anak-anak membuat keyakinan itu. Kalau peraturan berarti kita sudah menentukannya. Dan pasti ada satu atau dua peraturan yang anak-anak tidak terima. Tapi kalau keyakinan semuanya dari usulan masing-masing, jadi semuanya dapat diterima. Seperti itu. Jadi ini perbedaan antara keyakinan dan aturan. Ya, ini untuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ini juga bisa dipakai untuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, kita sebagai wali kelas. Jadi yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa saja kita rubah atau tinjau kembali. Nah, untuk materi yang berikut yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Apabila seorang murid berbuat salah, maka teori ini yang bisa kita gunakan untuk membuat, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka ini kita bisa terapkan itu ketika seorang murid berbuat salah atau melanggar keyakinan tersebut. Ya, kita masuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari gagal, identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ketika kita memanggil anak dan dia sudah mengungkapkan kesalahannya, kita bisa menstabilkannya, kita menstabilkan dirinya sehingga dia bisa merasa diterima seperti itu. Supaya kesalahan apa yang dia buat, dia bisa ungkapkan dengan benar. Seandainya kalau kita mengintimidasi dia dari awal, pasti efeknya dia akan, bisa saja dia akan menipu atau dia cuma diam dan tidak merespon apa yang kita pertanyakan. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi setelah dia mengungkapkan kesalahannya, contohnya
dia mendorong teman karena teman mengejeknya. Teman mengejeknya, dia mendorong. Jadi di sini untuk memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa membuat ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Contohnya, memukul. Tapi dia tidak memukul. Jadi di sini dia mengurangi. Kita mengurangi apa yang sudah dia perbuat. Sehingga dia tidak merasa untuk diintimidasi seperti itu. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti ini. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Jadi ini tahap kedua dari segitiga restitusi. Jadi setelah kita menstabilkan dirinya, kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi apapun yang dia perbuat pasti alasannya. Itu yang harus kita korek dari anak tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini adalah tahap terakhir dari teori segitiga restitusi. Itu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi setelah kita sudah menstabilkan dirinya, sudah mengetahui kesalahannya, sekarang kita membuat dia untuk konsekuensi apa yang harus dia ambil. Ini menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu dia tahu apa yang dia perbuat salah, dan dia juga tahu apa yang harus dia perbuat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi itu sudah semuanya sudah disepakati dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, contoh apa yang kita bisa percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi kita bisa menanyakan dia apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati, atau apa keyakinan yang sudah kita sepakati. Contohnya dia tidak piket. Kita bertanya, kalau tidak piket, terus apa yang harus dia lakukan untuk kedepannya? Ya, kedepannya mungkin dia bisa menjawab, kedepannya dia tidak akan terlambat lagi, terus dia bisa melaksanakan piket. Jadi itu yang harus kita pegang kembali. Oh, berarti dia sudah berjanji dengan kita. Sebagai guru, dia sudah berjanji dengan kita, dan kedepannya kita menuntun dia untuk memperbaiki dari apa yang dia sudah pilih. Nah, Bapak Ibu Guru, itu sekian dari saya untuk budaya positif. Kiranya dalam berbagi materi atau berbagi aksi nyata ini di budaya positif bisa berguna bagi kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin Bapak Kepala Sekolah mau menambahkan, persilahkan. Baik Bapak Ibu, dari penjelasan Pak Al tadi kita sudah berpikir 5 posisi kita sebenarnya. Ya, 5 posisi kita. Saya sudah amati yang Bapak Ibu guru sudah mulai mengarah ke sana. Kalau boleh penghukum itu kita jadikan budaya positif. Artinya hukumnya seperti apa? Jangan kita masuk kategori di guru penghukum tadi. Sebab anak melakukan kesalahan atau dia berbuat sesuatu itu pasti ada tujuan. Ya, dari pertanyaan tematik itu untuk kita bisa menuntun dia itu jangan melakukan lagi hal yang dia lakukan salah. Pasti ada tujuannya. Saya pikir ini budaya berpikir positif ini kalau bisa kita jadikan budaya di sekolah kita. Tanpa kita menghukum, itu anak-anak sudah bisa dari dalam dirinya sendiri muncul kesadaran bahwa tidak akan melakukan hal itu.
bukan karena paksa. Konsep Bapak Ibu teori mengatakan sesuatu bisa dilakukan apabila dipaksa. Memang dampak dalam waktu dekat itu bisa dilakukan, tetapi dengan pemaksaan itu dampak jangka panjangnya luar biasa untuk anak-anak kita. Jadi intinya untuk melakukan sesuatu jangan dipaksa, tapi kalau boleh kita kasih pertanyaan formatif muncul dari dirinya si siswa, alias kesadaran. Jadi bukan paksaan. Nah, saya juga kayaknya tulisan ini saya sudah mendaftar, nanti tinggal dievaluasi. Kalau lolos, budaya berpikir positif ini akan menjadi ide praktek baik di sekolah kita dalam buku tulisan. Itu ada di pendaftaran di PMM, platform Merdeka Mengajar. Ide praktek baik menulis untuk guru dan kepala sekolah. Saya pilih materi ini. Disiplin positif. Yang mudah-mudahan kalau apa yang saya sudah tulis daftarkan kemarin terpilih, nanti ada pemberitahuan kapan mulai menulisnya. Jadi, makanya begitu Pak sampaikan, Pak masalah sampaikan ini, oke silakan nanti kemudian di ADP di dulu. Saya ingin juga mendengar yang ini menjadi bahan tulisan saya nanti di praktek kembali untuk penulisan PMM. Oke, mungkin itu saja untuk penguatan Pak. Terima kasih. Sebenarnya nanti kalau ada waktu coba cari videonya apa budaya positif nanti bisa dihapus. Tapi pas ya karena kita ini hari Jumat, jadi teman-teman yang sekolah jelas. Atau kalau ada yang mau bertanya dengan hal-hal saya kurang setuju tadi yang pendapatnya Pak Alboleh. Jadi bisa kita amati kemarin yang hukum apa disuruh anak hormat bendera itu bagian dari hukum itu sebenarnya muncul tidak nyaman. Makanya saya sering bilang dengan Pak Nadi, oke kita bisa menghukum, tapi setelah itu dipanggil lagi untuk diajak diskusi sambil bercerita, itu nanti dendamnya itu bisa berangsur-angsur. Jangan dihukum terus dibiarkan, tidak diajak bicara. Itu strateginya yang paling banjir Bapak Ibu. Kalau memang sudah kelewat itu Bapak Ibu muncul langsung hukum, tapi setelah itu panggil mereka aja diskusi, strateginya ya, jadi diskusi. Kasih pertanyaan formatif bahwa apa yang dilakukan itu keliru. Tapi bukan kita yang menjudgment, bukan kita yang bilang itu keliru. Nanti muncul dari dia sendiri. Oh iya, kalau begitu harusnya bagaimana dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan itu bisa jadi. Karena kemarin saya di sini Ibu Mario saya tidak ada sempat anak-anak lari, dia bukan dulu kerja. Ya. Nah mungkin itu Pak Master, kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu untuk komunitas kita cukup sampai di sini. Nanti untuk aksi nyata Bapak Ibu kalau bisa Bapak Ibu bisa buka di karya aksi nyata di platform. Bapak Ibu punya tulisan, jadi bukan hanya video yang diupload, tulisan dalam bentuk artikel itu banyak contohnya yang dilengkapi dengan foto-foto itu bisa kasih masuk di buku karya. Nah itu kita dengar ini yang komite pembelajaran Pak Aris, Pak Al, saya yang dari kemarin sore kita dari komite walaupun dari mana lebar karena jaringan kurang bagus, aksi nyata itu harus diwujudkan. Dan bukan hanya tulisan saja, tetapi harus kita praktekkan. Seperti aksi nyata berpikir positif saat ini, jangan lagi muncul penghukuman, tapi bagaimana kita ubah penghukuman itu menjadi kesadaran pribadi yang dimiliki. Terima kasih Bapak Ibu, saya konsen, saya terima kasih sekali Bapak Ibu semangat kompak untuk kita aktifkan tombol kita walaupun di celah-celah waktu seperti ini.
Mungkin kalau bisa minggu besok kita masuk ATV sebelum kunjungan lapangan tanggal 10. Tanggal 10 itu sudah tuntas semua. Setelah itu memang Bapak Ibu kita sekolah penggerak padat sekali. Tidak apa-apa, semangat Bapak Ibu yang kita juga kita membawa sekolah kita ini lebih baik. Itu saja saya pikir ya. Seperti ada, nanti kita cukupkan akan Pak Al-Hukum. Mungkin terima kasih Bapak Ibu Guru. Maka sudah setengah 12. Ya baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti kombel hari ini dan kita saling berbagi praktik baik. Ya, jadi seperti itu Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, terima kasih. Selamat siang. Selamat berlibur, selamat bermalam minggu. Jangan lupa besok yang pembina pramuka tolong hadir ya, bantu saya. Ya, selamat siang semua. Baik, di siang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ingat ya, keyakinan bukan peraturan. Jadi kita mengganti peraturan kelas kita menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu suatu yang diyakini. Jadi ini menurut kalian. Sehingga itu akan menjadi keyakinan. Jadi keyakinan itu tidak boleh dilanggar. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalimat keyakinan kelas itu atau kalimat keyakinan tidak boleh bersifat negatif. Jadi dia harus bersifat positif. Contohnya, kalau negatifnya dilarang membuang sampah, itu negatif ya. Kalau positifnya apa? Menjaga kebersihan. Jadi seperti itu. Jadi nanti Pak Guru akan membagi stick note. Jadi kalian tulis satu orang satu keyakinan kelas atau satu kalimat positif. Jadi ingat, tidak boleh memakai kata dilarang atau tidak. Jadi contohnya seperti yang tadi. Kalau dilarang membuang sampah berarti harus menjaga, atau tulis saja menjaga kebersihan kelas. Paham? Ya ingat, satu orang cukup tulis satu, sehingga nanti itu yang kita pilih untuk menjadi keyakinan kelas.
Semuanya sudah? Ya, kalau sudah, sekarang kita masuk di pemilahan. Atau kita pilih mana yang sama. Berarti kita gunakan antara satunya. Tidak menggunakan semuanya. Di sini ada menjaga kebersihan. Terus menjaga kebersihan dan menggunakan pakaian yang rapi. Berarti yang pertama menjaga kebersihan. Terus yang kedua, harus menghormati. Yang ini saling menghargai sesama teman. Berarti sama kan? Harus menghormati atau menghargai. Jadi kita pakai yang ini. Berarti kita sudah dapat 2. Yang lain itu hampir semuanya sama. Berarti kita sudah mendapat 5 keyakinan kelas. Jadi ini adalah keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibikin. Jadi harus disepakati atau diyakini. Karena ini persetujuan kalian. Nah, satu orang tempel. Siapa yang mau tempel? Ini tempel situ. Ya, kita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas ini membuat kelas kita semakin bagus, bersih, dan ingat, keyakinan kelas ini kita yang buat secara bersama-sama, jadi tidak boleh dilanggar. Terima kasih. Sampai jumpa.